Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram, sedaya para alim, para alimah, para ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun ibu nyai Hajjah Hanim Maftuhah selaku pimpinan umum JP3M. Dumateng ibu nyai Hajjah Sofatin Ni'mah selaku pimpinan JP3M Kabupaten Tegal, beserta hadirin hadirat sedayunipun ingkang kula hormati lan kula muliaken. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan masih dalam hidayah dan taufiknya, sehingga sampai saat ini masih kita istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ridho oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah keharibaan beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat khususnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula muliaken, kula atas nami Ibu Qaidah perwakilan daripada JP3M Kabupaten Tegal badhe mengangkat tema kenapa kita harus memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan Nabi Muhammad, tentu lidah ini akan keluh saking banyaknya keistimewaan Nabi Muhammad, sehingga kemudian Imam Busayri pun dalam berdahnya mengatakan, kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulum. Bagaimana cara menggambarkan hakikat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang walau hanya lewat mimpi bisa bertemu dengan beliau pun sudah merasakan kepuasan yang luar biasa, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka terlepas dari segala keistimewaannya, bahwa kenapa kita kemudian harus memuliakan beliau, jangankan kita yang sebagai umatnya, zat yang menciptakan beliau, zat yang mempunyai alam semesta raya ini pun itu sangat-sangat memuliakan beliau, sangat-sangat mementingkan beliau, saking istimewanya, sehingga ketika kita bersujud, ketika kita beribadah kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah semua ibadah itu tanpa kita menyertakan Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa kita tidak bisa sampai ke Allah, tidak bisa kita menuju Allah kecuali dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Terbukti setiap kita sholat, di situ ada kewajiban membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika orang sholat tidak membaca sholawat, tentu sholatnya tidak akan sah. Dari satu sisi yang lain, bahwa Allah kemudian berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di situ Allah memerintahkan kepada kita sebagai yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita baca ketika kita baca sholawat pun kita tidak bisa langsung menuju Rasul, tapi lewat minta bantuan kepada Allah dengan redaksi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bacakanlah sholawat untuk Nabi. Dari situ jelas tergambar bahwa kita tidak bisa menuju Rasulullah
kecuali lewat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya Allah, betapa mulianya Nabi. Ketika kita kemudian diperintah untuk membaca sholawat, ketika kemudian kita akan menuju Nabi, kita harus minta bantuan Allah. Dan ketika kita akan menuju Allah, harus melalui kebersamaan Nabi Muhammad di dalamnya. Suatu keistimewaan yang luar biasa yang kita rasakan sebagai umatnya adalah jika umat-umat sebelumnya ketika mereka taat surga, man ata Allah dakhala jannah wa man asallah dakhala nar. Apabila taat ke Allah maka surga, tapi jika maksiat maka akan masuk neraka. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tulisan dalam Lauh Mahfuz beda. Tulisannya man ata Allah dakhala jannah wa man asallah fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang taat kepada Allah akan masuk surga, dan siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah maka Allah Maha Mengampuni, Allah Maha Penyayang. Betapa luar biasanya Nabi di sisi Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita tercipta sebagai umat Nabi ini, lalu kemudian kita menjadi umat yang terbaik di dalam membaca sholawat kepada beliau. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.